Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa belajar dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Nunung Dwi Setiorini, serta teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Selama 15-20 menit ke depan, kami, kelompok 1, akan memaparkan resum konsep moderasi beragama dalam Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 1. Yang pertama, ada saya sendiri, Agustina Nur Aziza, absen 1. Ada Aisyah Nurul Zahwa, absen 2. Alika Fitiyah Haya, absen 3. Arsyanti Dona Hapsari, absen 4. Arum Kusumaning Tias, absen 5. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengantar. Moderasi beragama merupakan istilah yang lahir dari keprihatinan para pemeluk agama atas berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan atau menggunakan dasar ajaran agama. Pengertian dari moderat. Dalam istilah, moderasi beragama tersusun dari dua kata, yaitu moderasi dan beragama. Istilah ini menunjukkan makna, cara berpikir, sikap, dan praktik menjalankan agama yang tidak mengandung kekerasan, serta menghindari sikap kasar dan berlebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderat yang menjadi asal dari kata moderasi diartikan dengan selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Baik, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya Aisyah Nurul Zahwa. Ya, baik, terima kasih Agustina. Saya lanjutkan, yakni mengenai wasat. Al-Tabari dalam karya tafsirnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran menafsirkan kata wasatan dengan makna baik atau al-hiyar dan adil atau al-ngadal, yakni umat Islam dijadikan oleh Allah sebagai umat yang baik dan adil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik perbuatan adalah yang sedang-sedang saja, atau khairu al-amal awsatuha. Dalam hadis lain juga dikatakan, sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah, atau khairu al-umur awsatuha. Kata awsat dalam dua hadis ini pada intinya adalah hal yang terbaik di antara yang baik dan juga yang baik di antara yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang wasat, dapat disimpulkan kata wasat dalam arti bahasa maupun syariat atau dalam penggunaan Al-Quran dan hadis menunjukkan makna segala hal yang baik, utama, adil dan juga bijaksana. Kemudian selanjutnya ada ekstrim. Ekstrim di sini merupakan lawan kata dari moderasi beragama. Ekstrim dalam bahasa Arab memiliki banyak arti seperti hulu atau melampaui batas, tasyadud atau keras, atau tataruf atau ekstrim. Ekstrim dalam beragama digunakan untuk menunjukkan makna, yakni cara beragama yang melampaui ketentuan syariat atau bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dalil yang menjelaskan tentang larangan beragama melampaui batas atau ekstrim terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 77. Diriwayatkan juga oleh Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, telah binasa orang-orang yang berlebihan. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan menjalankan agama secara moderat atau tawasud merupakan bagian dari perintah agama itu sendiri, sedangkan kebalikannya yakni menjalankan agama dengan berlebihan, keras, tidak seimbang, atau ekstrim
merupakan larangan keras di dalam agama Islam. Setelah mempelajari pengertian-pengertian di atas, selanjutnya kita akan mempelajari prinsip moderasi beragama. Prinsip moderasi beragama ada 3. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Yang kedua, prinsip persaudaraan. Dan yang ketiga, prinsip keadilan. Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip moderasi beragama akan disampaikan oleh rekan saya, Alika Vidya Yahya. Silakan Alika. 1. Kemanusiaan. Kemanusiaan memiliki arti cukup luas, yakni rasa cinta kasih dan memperlakukan dengan baik kepada sesama manusia, apapun agama, budaya, ras, suku, warna kulit, asal kebangsaan maupun jenis kelaminnya. Mengutamakan sisi kemanusiaan dalam berinteraksi dengan sesama manusia menjadi prinsip terpenting bagi lahirnya sikap moderat dalam beragama. Tanpa prinsip tersebut, niscaya seorang akan memandang rendah dan mendiskriminasi orang lain. Dalam Islam, manusia bahkan semua makhluk memiliki hak yang sama untuk dimuliakan Al-Quran dan hadis ketika menjelaskan kemuliaan manusia tanpa sifat dengan kata Bani al-Adam, al-Insan, al-Anas. 2. Persaudaraan. Persaudaraan antar umat manusia meniscayakan perdamaian abadi, bukan konflik dan perang. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim memusuhi saudaranya melebihi 3 hari. Ketika keduanya bertemu, maka saling berpaling. Sebaiknya keduanya adalah orang yang mengawali memberikan salam. Hukum asal hubungan antar manusia dalam Islam yaitu damai atau al-slim. Adapun perang al-qital dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang menyerang ketika tidak ada lagi cara yang bisa menghentikannya, atau al-difa. Melalui kesadaran akan pentingnya persaudaraan antar umat manusia, kehidupan di dalam masyarakat yang plural dan tercipta kedamaian dan rasa tidak saling curiga, bisa saling tolong-menolong dan bisa saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat bersama-sama membangun peradaban. 3. Keadilan. Adil yang dimaksud di sini yaitu memperlakukan manusia apapun agama, suku, ras, jenis kelaminnya secara setara atau al-musawah. Dalam Islam juga tidak boleh ada yang diskriminasi terhadap semua orang, mantan budak maupun orang-orang dari suku terhormat. Dalam kisah surat Al-Maidah 8 ayat 8 Allah berfirman, "Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Kesadaran untuk berbuat adil dan memperlakukan setara kepada semua manusia dapat menciptakan kehidupan tanpa diskriminasi. Perbedaan agama, warna kulit, suku, dan jenis kelamin bukan penghalang untuk berlaku adil yang menjadi salah satu inti dari ajaran Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsanti Dona Hapsari. Baik, terima kasih Alika. Selanjutnya saya akan ambil alih. Saya akan menjelaskan tentang prinsip moderasi beragama. Jadi, yang sudah dijelaskan tadi, bahwa prinsip moderasi beragama ini akan menjelaskan tentang menegaskan bahwa kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan merupakan ajaran berdasar di dalam Islam. Tanpa ada ketiganya, maka praktik berislam akan terjatuh ke dalam tindakan yang ekstrim ataupun berlebihan, keras, kasar, dan zolim dalam berinteraksi dengan sesama. Terlebih di dalam masyarakat yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasanya, 3 prinsip ini juga dapat menjadi standar dan pembela antara menjalankan agama Islam secara moderat ataupun tidak. Selanjutnya, moderasi beragama Nabi Muhammad dan sahabatnya. Pengertian moderasi beragama intinya adalah menjalankan agama dengan baik atau al-khiyar
Karenanya moderasi menjadi bagian dari ajaran agama itu sendiri, menjalankan agama dengan baik, selalu berpegang kepada prinsip kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Moderasi beragama yang dipraktikkan Nabi Muhammad dan sahabatnya diceritakan oleh Anas bin Malik tahun 709 Masehi. Suatu ketika ada 3 rombongan sahabat sowan atau bertamu kepada Nabi Muhammad. Mereka bertanya perihal ibadah atau cara berislam yang dilakukan Nabi Muhammad. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sendiri bahwa meski beliau terbebas dari dosa, tapi apa yang dilakukan semata-mata menjalankan perintah agama dengan tidak berlebihan. Waktunya beribadah maka akan beribadah, dan waktunya istirahat maka akan istirahat. Selanjutnya diinformasikan oleh Abu Qatadah, Nabi Muhammad sedang mengimani sholat. Beliau berencana membaca surat Al-Quran yang cukup panjang, lalu terdengar suara anak kecil menangis. Nabi Muhammad segera mengurungkan niatnya dan menggantinya dengan surat pendek agar segera cepat selesai. Contoh bagaimana Nabi Muhammad mempraktikkan ajaran Islam yang bersifat individual atau ibadah secara modern. Diceritakan dalam berbagai hadis ketika tetangga Nabi yang beragama Yahudi sedang sakit, Nabi datang untuk menjenguknya dan untuk menghiburnya. Nabi juga sering bertukar hadiah kepada teman-temannya yang menganut agama lain. Nabi juga kerap mendapat hadiah dari para pemimpin politik yang menganut agama yang berbeda, seperti dari Al-Muqawqis, Raja Mesir, Uqaidar, Raja Daumah, dan Kisra, yaitu Raja Romawi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arum Kusumaningtyas. Kemudian berlebihan dalam beragama yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan standar membebani atau membahayakan diri sendiri dan orang lain atau tidak. Contohnya ketika sholat, membaca surat Al-Quran yang panjang itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi jika dilakukan secara berjamaah, maka kita harus mempertimbangkan apakah para jamaah tersebut masih memiliki kepentingan lain atau tidak, sehingga tidak membebani atau membahayakan diri sendiri dan orang lain. Diceritakan oleh Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi ketika memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk melakukan suatu perbuatan, maka Nabi memerintahkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing sahabat. Keberislaman Nabi berikut sabda-sabdanya yang berkaitan dengan perlunya moderasi dalam beragama yang mungkin terlihat lebih santai daripada praktik berislam sahabat yang berlebihan, bukan semata-mata karena beliau sebagai Nabi dan Rasul terbebas dari dosa atau maksum, tapi karena memang Islam mengajarkan perlunya beragama dengan cara yang moderat. Kemudian ada penerapan moderasi beragama yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi, yang suatu ketika berkunjung ke rumah Abi Al-Darda. Di sana ia menjumpai istrinya yang berpakaian tidak bagus. Setelah ditanya di mana Abi Al-Darda, istrinya menjawab bahwa suaminya menggunakan waktunya hanya untuk beribadah. Maka saat Abi Al-Darda datang, Salman menegurnya dan mengatur ulang kegiatan kesehariannya sehingga ada waktu untuk beribadah, beristirahat, dan berkumpul dengan keluarganya. Tindakan Salman di atas tidak lebih karena ia melihat ada yang salah pada Abi Al-Darda dalam memahami ajaran agama, yakni berlebihan dalam menjalankan ibadah. Sementara kewajiban-kewajiban lainnya dilupakan. Padahal Islam tidak hanya memerintahkan sholat dan puasa saja, tetapi di dalamnya terkandung kewajiban untuk menjaga kesehatan jiwa, raga, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Ada juga contoh penerapan moderasi beragama di bidang hubungan antar umat manusia yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang memenuhi kebutuhan hidup orang Yahudi tua renta dan tunanetra. Bagi Umar yang saat itu menjadi pemimpin pemerintahan Islam, siapapun itu dari agama manapun, selama ia membutuhkan maka harus dibantu. Terlebih, orang Yahudi itu bagian dari rakyat yang Umar pimpin.
Umar merasa telah berbuat zalim dengan tidak memenuhi haknya sebagai warga negara yang dalam usia tua seharusnya diperhatikan negara. Praktik berislam Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya syarat dengan muatan-muatan kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Jika secara ini dibandingkan dengan kehidupan umat manusia di belahan dunia lainnya yang sama-sama hidup pada abad ke-7 Masehi bahkan setelahnya, maka sinar kasih sayang dan humanitarisme yang dibawa Islam benar-benar dapat dirasakan. Nah, dari penjelasan teman-teman saya, dapat disimpulkan, berdasarkan penjelasan dari Al-Quran, hadis, dan praktik berislam, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, moderasi beragama memiliki makna yang cukup luas, tapi semuanya mengarah ke praktik berislam yang baik, yakni menjalankan ajaran Islam dengan menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan. Pengertian ini akan menjadi jelas dengan melihat prinsip-prinsip moderasi beragama yang berisi kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Demikian resum yang kelompok kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.